Jadi kita amalan nang bi ghairi hisab. Nah ini para bulan Asyura nih. Asyura ini itu amalan banyak nang murah rezeki supaya kita diluaskan rezeki pada bulan Muharram ini tanggal 1 tadi yaitu hari Senin 10 Muharram hari apa? Hari Arba Senin Selasa Arba hari Arba itu hari Asyura. Patut amal-amalan nang cagar luas rezeki dan lain-lainnya kelebihan-kelebihannya banyak di hari Asyura itu. Kenapa jadi Bangaran Asyura? Yang tahu juga Bangaran Asyura. Nah, ya 10 Muharram nah ada disebutkan di sini ada satu faedah sumya Asyura li anna Allah taala akrama fihi jama'atan mina anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Dingarani 10 Muharram tu Asyura ngarannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan pada hari Asyura itu jamaah daripada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Banyak di hari Asyura itu. Tuhan memilih Nabi Adam alaihissalam jadikan diberikan teta Sofiullah pada hari Asyura. Diangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit juga hari Asyura. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi teta Khalilullah, mendapat pangkat Khalilullah kekasih Allah itu pun pada hari Asyura. Dan selamat kapal Nabi Allah Nuh alaihissalam terdampar di Jabal Judi. Sudah terhenti di atas air itu berapa? 5 bulan lawasnya. Lalu terdampar kering, tertahan di Jabal Judi. Terdampar itu kada terbalik, selamat kapal Nabi Allah itu dari gelombang yang besar, dari pecah dan sebagainya. Hari Asyura itu juga 10 Muharram. Wah ini aja dapat kapal terus dicari orang. Ada ini di Jabal Judi itu kapal Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dan dikembalikan kerjaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sudah terpacu 40 hari lawasnya dikembalikan kerjaan sidin itu pada hari Asyura juga. Dan dihilangkan penyakit Nabi Allah Ayub alaihissalam 7 tahun menderita sakit yang luar biasa sakitnya. Maka hari Asyura itu sembuh daripada penyakit itu. Dikeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut iwak sesudah 40 hari dalam perut iwak itu keluar sidin itu hari Asyura juga. Berhimpun Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam sesudah 40 tahun terpisah. Ada kau yang mengatakan 80 tahun juga hari Asyura. Dilahirkan Nabi Isa alaihissalam pun hari Asyura. Diangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit terjadinya hari Asyura juga. Jadi Nabi Isa itu bukan mati. Ini perlu kita kewajiban mengikutkannya. Kaum mukminin ini dan muslimin bahwa Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup dengan dalil Al-Quran kita wajib percaya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kaum sidin itu tidak membunuh, tidak mensalib akan Nabi Isa, tetapi diserupakan yang disalib itu orang yang macam Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat dengan dalil barrafa'ahullahu ilaih, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa itu kepadanya. Jadi Nabi Isa waktu Nabi Mi'raj pun bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu di langit kedua. Nah jadi kita lamun ada umpamanya kewafatan Isa belum lagi nong kita itu orang beriman tuh kada umpat wafat Isa itu belum lagi. Jadi angkat. Itu aja kita ini mana sama umpat jok wafat Isa aja. Kada usaha kita tah. Jadi kita itu yang diangkat benar. Itu pada hari Asyura Nabi Isa diangkat ke atas langit karena akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Nah itu ada kan presiden ini paraksa di Palestina sana juga turunnya itu. Nah ini membunuh Dajjal dan membunuh orang-orang Yahudi bubuhan Israel ini juga Nabi Isa turun inang melebrak ngabukahan bubuhan Yahudi itu. Nabi Isa nang membrak belindung kemananya kata kau lagi ke batu ke kayu mahabarakan batu ini hai Isa hada Yahudi ini Yahudi bunuh sidin matian buan Yahudi. Nah nya mati karena Yahudi ini masih ini pina menang aja nya ya kan menyebab kalah pina pemanang pulang jadi akhirnya menang terus aja cuma nang kalah non Nabi Isa aja cakarnya. Ini parak yo sidin turun soalnya. Nah jadi Nabi Isa masih hidup kita yakin itu sidin di atas langit kita dalil Al-Qur'anul Karim dan akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal ini. Kemudian Nabi Isa ini membawa syariat apa? Syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW menjalankan syariat Nabi. Nah, itu aja bukan syariat baru kada tapi ini syariat Nabi Muhammad SAW. Nah itu Nabi Isa yang memimpin dunia karena dunia makmur semakmur-makmurnya. Nah sudah meninggal Nabi Isa. Nah baru situ berubah pulang akhirnya
sadunyaan ini kada ada lagi nang berimannya. Lalu kiamat kena. Namun masih ada orang yang beriman, masih belum kiamat lagi. Karena Nabi menerangkan la taqumus saah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan berdiri kiamat sehingga tidak dikata orang lagi di muka bumi ini Allah Allah. Kalau masih ada yang berzikir belum kiamat lagi. Nah ini. Masih ada yang berzikir lagi belum kiamat. Jadi masih lambat lagi lah. Cumanya sepandang aja banyak turun tadi kan cepat aja. Jadi kita kepercayaan kita. Jadi Nabi Isa lahirnya hari Asyura dan diangkat ke atas langit hari Asyura dan sekarang masih hidup dan di akhir zaman akan turun ke dunia ini untuk membunuh Dajjal dan membunuh orang-orang Yahudi tadi. Dan berkawin Nabi besar Muhammad SAW dengan Siti Khadijah juga pada hari Asyura. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi ini kolam Nabi Adam, Siti Hawa seluruhnya pada hari Asyura. Dan akan terjadi hari kiamat yaitu pada hari Asyura pulang. Nah terjadinya kiamat karena hari Asyura aja. Nah jadi Asyura ini kah nggak sebalop jauh lagi lah. Cuma kalau kiamat kita Jepang sudah nangai berdahulu lah itu kiamat juga kita mati. Nah ini jadi banyak keistimewaan hari Asyura tadi. Tetapi sampai sekarang nih belum diakui kah hari besar Islam, hari Asyura ini belum ada lagi lah. 1 Muharram sudah hari besar Islam. Mudah-mudahan pulang tahun ini menyerapat. Nah hubungan Islam banyak minta supaya 10 Muharram dijadikan hari besar Islam. Nah mudah-mudahan ya kabul pulang. Jadi termasuk pulang hari besar Islam tanggal 10 Muharram. Dan hubungan yang kita pilih tadi Bihimat ya kan? Nah ya bicarakan itu masukkan ini pulang supaya termasuk 10 Muharram itu hari besar Islam karena banyak kejadian-kejadian. Nah kebesaran hari Asyura itu lalu kita gunakan untuk apa? Kita isi untuk apa hari yang mulia tadi? Untuk beribadat di hari itu. Nah bacaan-bacaan amalan-amalan yang bagus kita nih tahu sudah. Cuma kita ingatkan malam ini. Nah nang apa amalannya? Nang ngajin kita baca 10 Muharram. Kalau kada ingat nih berapa tahun kita baca? Nah ini banyak tanggal 1 tadi kan banyak kada ingat 1 Muharram. Nah jadi bacaannya yang bagus dibaca itu ada mempunyai kelebihan khasiat yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Dan doanya ada 10 kali kalau subhanallah mil amisan itu. Nah kelebihannya diterangkan. Qala al-allamatul ajhuri rahimahullahu ta'ala Zakar Sayyidu Muhammad al-Mad'u Gausullah fi kitabih Jawahir anna man qala fi yaumi Asyura 70 marratan hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa da'a fihi bid-du'a'il ati 7 marrat lam yamut tilka sanah wa indana ajaluhu lam yuwaffaq li qira'atihi. Telah berkata Al-Allamah Ajhuri rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan Sayyid Muhammad yang dipanggil orang Gausullah dalam kitabnya Jawahir. Ujar Sidin, siapa membaca pada hari Asyura 10 Muharram karena hari Arba 70 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, dan ia berdoa padanya dengan doa yang akan datang yaitu 7 kali. Ada kita senjata mukmin 10 kali. Ini ada 2 riwayat, ini 7, ada 10. Hasilnya apa? Tidak mati ya di tahun itu. Sekalipun dan jika hampir ajalnya tidak diberi taufik ia untuk membacanya. Nah ini jadi serang sigi wajib. Apabila orang dapat membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, doanya senjata mukmin itu 10 kali, orang itu kada sing matian di tahun itu. Nah, ini amalan kersing matian biar dikirim ke Israel sana. Nah, perang, ayo tentara ini perlu mengamalkan ini ada surane. Insyaallah di tahun itu nya kada sing matian. Lamunnya dasar hendak mati, inya kada diberi taufik untuk membaca itu kada kawa. Nah, jadi kita jadinya kada kawa karena lamun kita dasar ciri hendak mati, inya kada diobati juga kada baca ta. Kada baca pulang. Jadi perlu kita nih jadi kita berkeyakinan apabila kita membaca itu insyaallah kita hidup di tahun itu kada sing matian. Sampai tetap bulan Muharram pulang. Sampai ke Asyura akan datang. Jadi Asyura kena nang baca pulang sampai pulang ke Asyura akan datang. Nah ya, mangan biar kuhul-kuhul batuk mangan enggak apa-apa. Asa baca ini sampat kasing matian bang. Ya.
Nah ini hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Lalu bacaan yang 10 kali itu subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghr ridha wa zinatal arsy walhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghr ridha wa zinatal arsy wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghr ridha wa zinatal arsy la ma ja'a wa la manja minallahi illa ilaih subhanallahi adada syab'i wa watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha walhamdulillah adada syab'i wa watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha wallahu akbar adada syab'i wa watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha as'aluka salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Yaitu 10 kali. Di senjata mukmin ada. Kelebihannya tadi tidak akan mati di tahun itu. Lamunnya hampir ajalnya datang, inya kada diberi taufik untuk membacanya. Dan kalimat-kalimat yang 10 tadi pun khasiatnya ada. Kalimatun man qalaha fi yaumi asyura lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Beberapa kalimat siapa membaca di hari Asyura tidak akan mati hatinya, di hari kebanyakan mati hati orang. Itu hari kiamat banyak mati hati karena bangun maklum aja alam lain. Jadi banyak mati hati dari pinandu ya kan? Ya bangun di kubur aja sudah. Nah, mati bingung tuh kalau menghadapi kubur itu, menghadapi bangun di akhirat. Tapi orang yang mengamalkan ini tiap tahun dibacanya 10 kali ini tidak akan mati hatinya. Di hari kebanyakan mati hati orang itu hari bangun di kubur kena atau ketika ia menghadap sakaratul maut itu tidak akan kebingungan. Santai aja ya. Nah, itu jadi amalan hari Asyura. Dan amalan-amalan apa lagi yang bagus? Nah, ini maktubun fit Taurati. Man shoma yauma Asyura fa ka'annama shoma ad-dahra kullah. Wa man masaha fihi ala ra'si yatimin atahu Allahu bi kulli syahratin syajaratan fil jannah. 'Alaiha min al-huliyyi wal hulal ma la ya'lamuhu illa Allah ta'ala. Wa man tasaddaqa fihi fa ka'annama lam yatruk sa'ilan illa a'tah. Wa man arsyada fihi dhallan mala Allahu qalbahu nuran. Wa man kadhama fihi ghaidhan katabahu Allahu minar radin. Wa man akrama fihi miskinan akramahu Allahu yauma yudha'u fi qabrih. Ini tertulis dalam Taurat. Ini dalam Taurat. Siapa puasa hari Asyura? Ini hari Arba'a datang. Siapa puasa hari Asyura, maka seolah-olah ia puasa setahunan. Sama non puasa setahunan sehari aja, sama non puasa setahun. Tadi kita 6 hari kalau soal. Nah, terbanyak tuh setahun. Ini nang memalar sehari aja sama non setahun. Nah, ini karena apa? Karena orang asik makan minum, kawainya berpuasa situ pantas dia diberikan pahalanya sama non setahun puasanya, ya. Mana panas mana cagarnya nah, ya. Masih panas aja lagi. Orang kata pedang puasanya untuk kalau inya puasa pas dapat pahalanya diberikan ganjaran sama non puasa setahunan. Dan siapa menyapu pada hari Asyura itu atas kepala anak yatim disapu maras kalau dibari duit, kalau enggak ada pusut-pusut benar aja telah. Jadi di pusut kepalanya dibari duit, Allah Ta'ala memberikan tiap-tiap selambar rambut itu 1 pohon kayu dalam surga. Atasnya daripada pakaian mas intan dan pakaian-pakaian baju ini macam-macam. Barangnya tidak mengatakan dia oleh Allah Ta'ala. Banyak akan diberikan. Nah, kita membari, ya orang bahari itu minyak harum segala tak adat bahari tahu ini. Jadi anak yatim itu datangan ke rumah-rumah, nah dibari dipusut kepalanya, tanda kasihan dibari duit kalau 10 20 ya 100 200 ini. Nah, salambar itu 1 pohon. Pohon itu pulang hibak pakaian mas intan dan pakaian baju macam-macam sundusin istabrak apa-apa itu hibak. Nah, ini diberikan Tuhan. Nah, itu. Dan barang siapa bersedekah pada hari Asyura, ini umum, baik fuqara masakin siapa aja yang diberikannya sedekah, seolah-olah ia tidak meninggalkan akan orang yang meminta melainkan diberikannya. Sama nawan siapa aja dibarinya jangannya. Biarnya kadang membari karena lain pada Asyura itu sama aja membari sudah, karena kelebihan hari Asyura itu dibarinya orang meminta seolah-olah tidak meninggalkan ia akan orang yang meminta kecuali diberikannya. Nah, ini. Jadi hari Asyura dibanyaki kalau bersedekah. Dan barang siapa memberi petunjuk padanya akan orang yang sesat jalan atau sesat i'tiqad, Allah Ta'ala memenuhi hatinya itu nur. Dan barang siapa menahan kemarahan di hari Asyura itu, Allah tuliskan akan dia daripada orang yang redha kepada Allah Ta'ala, masuk orang yang meredhoi nawan Tuhan. Ada kemarahan di ulu-ulu orang, kada apa ya orang dah dicela-cela orang sebagainya marah kita, tapi kita tahan kemarahan itu, Allah Ta'ala menuliskan orang itu jumlah daripada orang yang redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan barang siapa memuliakan di hari Asyura itu akan orang miskin, Allah Ta'ala memuliakan akan dia di hari ia dihantarkan dalam kuburnya, mendapat kehormatan kemuliaan jadi waktu dalam kubur. Jadi apa memuliakan orang miskin? Tentu memberi juga kepada orang miskin dengan ucapan perkataan yang bagus atau naon pemberian tadi kepada orang-orang miskin itu. Nah, itu sedekah setelah terutama nang bagus bersedekah naon siapa pula? Naon anak buah kita. Ini dibebanyaki sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala iyalihi wa ahlihi yauma asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanati. Barang siapa meluaskan atas anak buahnya dan ahlinya, bininya, diluasakan, bukan kewajiban, cuma dibanyaki, artinya diluasakan pulang dibanyaki, nang biasa 100 sekong, ayo itu berapa? 1000 umpamanya. Nah, dibanyaki yang diluasi. Non bini, amin tujuh kalau sembari, nah bari ada bisa sembari sedikit, tambahi hari itu hari Asyura barang. Nah, apa kelebihannya? Allah Ta'ala meluaskan atasnya sekalian tahunnya, luas rezekinya sorong. Jadi kita nawan anak buah, nawan bini, diluasakan apakah hari itu hari Asyura itu Allah Ta'ala meluaskan atasnya setahunan, sekalian tahunnya diluaskan juga rezekinya. Nah ini ya orang bahari ini nih. Sufyan bin Uyainah berkata, ujar Sufyan, jarrabnal amala bihadal hadithi khamsina sanatan aw sittina sanatan fawajadnahu kadzalik. Kami mencoba mengamalkan dengan ini hadis 50 tahun atau 60 tahun, maka kami dapat akan yang demikian itu. Tepat sin memang luas juga rezeki. Nah, ini amalan luas rezeki, jadi non anak buah dibanyaki diluasi. Insyaallah kita luas tahun itu rezeki kita. jadi ini sakit rezeki umpamanya nah. Dengan ini hadis kita berkeyakinan kita apakah kita luaskan biar habis-habisan harus ada umpamanya. Nah ini insyaallah rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rezeki berganda-ganda di hari Asyura itu. Satu kita memberikan itu dibalas berapa? 1000. Riwayat itu satu dibalas 1000. Nah, kalau kita ini 1 10 kebanyakan ya. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah, siapa mendatangkan satu kebaikan dibalas 10 gandaannya. Kalau hari Asyura satu dibalas 1000. Nah ini pernah dihikayatkan dalam Raudhul Afkar, kitab Raudhul Afkar, anna rajulan tasaddaqa bi sab'ati darahim fi yaumi Asyura wa ja'ala yantaziru iwadhaha tula sanatihi. Falamma kana yaumu Asyura sami'a ba'dul ulama'i yaqulu man tasaddaqa bidirhamin yauma Asyura akhlafallahu alaihi alfa dirhamin. Ini seorang laki-laki bersedekah 7 dirham di hari Asyura. Nya mendengar tadi, mendengar 1 dibalas 1000, lalu ya 7 dirham wani. Nah, kebanyakan kan diaranakan kan inilah jari ya kayak fakir miskin nih dibariakannya 7 dirham. Lalu ia mah ada hadang gantiannya. Balasannya wah apa nang 7.000 bakaut cagarnya nih. Sepanjang tahun mahadang nang dobol 7 dirham dobol kan cagarnya dapat 7.000. Sepanjang tahun mahadang kada nang pukulan nang 7.000 itu balasannya. Lalu tatkala hari Asyura parak non hari Asyura rupanya ada juga peringatan, lalu ia mendengar sebagian ulama itu berkata. Lalu ulama ini berucap mamadahakan pulang memperingati Asyura juga, lalu membacakan tadi, lalu membacakan man tasaddaqa bidirhamin yauma Asyura akhlafallahu alaihi alfa dirhamin. Ujar ulama itu barang siapa bersedekah sedirham di hari Asyura, niscaya menggantikan Allah Ta'ala atasnya 1000 dirham. Ujar ulama nang tadi mendengarkan pulang. Ujar nang orang laki-laki tadi berucap laisa hadza bisahih faqad anfaqtu sab'ata darahim falam ajid laha iwadan. Ujarnya si laki-laki tadi, ini kada bujur, ucapan pian ni wahai ulama kada bujur. Ulun sudah mendapatkan 7 dirham, ulun sampai wah ini nak kada mendapat gantiannya lagi, ini para Asyura pulang. Jadi pian kada bujur itu. Ulama teh kada kawa bunyi lagi situ sini. Kada kawa bunyi ulama teh ampih membaca. Nah, apa ada sampai malam hari, falamma kana al-lailu ja'a rajulun bi sab'ati alafin. Wa qala khud ayyuhal kadzdzab walau sabarta ila qiyamah lakana khairul laka. Tatkala malam hari laki-laki itu rupanya ke rumah, lalu datang seorang laki-laki
membawa 7.000 dirham. Lalu berucap, laki-laki, ambil hai orang nampan dusta. Ulama tadi bukan dustanya, ulama tadi bujur mahabarakan, engkau nampan dusta, lamun engkau sabar sampai hari kiamat, niscaya adalah kebaikan bagi engkau, lebih baik bagi engkau. Ini kan nang kada sabar, nah ayo ambil 7.000 dirham nih, pada dikautnya 7.000 dirham tadi. Jadi ini juga kayaknya, pulang anak hari kiamat. Rupanya ini selalu. Nah jadi kita lamun kada kabul, punya kada kontan tuh boleh jadi kita disimpanakan tadi untuk hari kiamat, digantikan tadi untuk kelapangan kita, kesenangan di hari kiamat. Nah, ini pahala jadinya. Tapi memang kabul nang ini teh hendak jo jadi biar dulu besok 7.000 bekaut. Nah nang dudia kana pulang teh asal dudia biar hari kiamat. Nah jadi itu memang kabul. Jadi 1/10 1.000 balasannya di hari Asyura. Jadi banyak kelebihan-kelebihan hari Asyura itu. Dan menurut riwayat lagi di negeri Mesir itu ada seorang laki-laki badagang kurma, saling sugihan, ngarannya Atiyah bin Khalaf. Lalu susah benar, sehingga kesusahannya itu pada bisi pakaian Tajur rupanya sasugi cuma cukup menutup auratnya. Jadi yang tak bagusnya ada jaga menutup aurat selambar di awak lah baju nang bagus. Tatkala hari Asyura, lalu ia sembahyang di Masjid Jami' Amr bin As. Wa min adati hadza jami' la yadkhuluhun nisa illa yauma Asyura li ajli du'a. Dan setengah daripada adat Masjid Jami' Amr bin As itu tidak boleh masuk, akan dia perempuan-perempuan itu kada boleh masuk ke masjid itu kecuali hari Asyura untuk berdoa saja. Doa nang tadi tak. Kalau di lain itu berjamaah nang subhanallah mil amisan wa muntal ilmi wa mablagh ridha. Kita ni kada biasa berjamaah sinilah. Lain di Gersek itu berjamaah. Kampung-kampung Jawa kan ada di kampung Arab berjamaah. Nah, jadi ini untuk berdoa berkumpul. Lalu si Atiyah bin Khalaf tadi umpat ke Masjid Amr bin As itu untuk berdoa. Umpat juga cuma duduk di buncu asing, maklum aja pakaian kada sama orang, coba jauh-jauh aja kada umpat di tengah orang. Lalu datang seorang perempuan membawa anak-anak kecil, lalu memalaki kepada Atiyah bin Khalaf. Lalu berucap, sa'atuka billah, aku mintakan engkau dengan nama Allah. Hendaklah engkau memberikan kepadaku, aku minta tolong untuk memberikan pemakan anak kecilnya, anak-anakku ini. Dan sungguhnya bapaknya mati dan tidak ada meninggal harta sedikit juga pun. Dan aku ini orang syarifah, ada keturunan Nabi Muhammad. Dan aku tidak tahu seseorang yang aku tuju kecuali nawan ikam. Dan aku pun tidak keluar pada hari ini kecuali karena terpaksa. Dan aku tidak ada adat kebiasaan untuk meminta ini. Cuma lantaran hari Asyura ini untuk memberikan anak buah ini, jadi aku hendak meminta naon dika. Maka Atiyah ini berucap, ujar Atiyah dalam hatinya berucap, anala amlikul syai'an wa laysa li ghairu hadzal sawbi. Aku tidak memiliki sesuatu apa-apa dan aku tidak ada bisi lain pada pakaian ini semacam nang bagus deh. Lamun aku pacul akan dia terbuka auratku di sini di mapa memaculnya. Dan lamun aku tulak keodoran apa non aku nih, alasan apa aku non Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mapa alasan karena non Nabi, ujar Atiyah dalam hatinya. Lalu Atiyah ini berkata, idhabi ma'i hatta utiyaki syai'an. Pergilah engkau sertaku sehingga aku berikan engkau sesuatu. Maka kalau perempuan itu pergi serta Atiyah itu ke rumahnya, lalu dihentikannya di hadapan pintu. Lalu Atiyah ini memacul kain, lalu berpakaian dengan nang buruk, batapih buruk aja. Jadi rupanya nang bagus dan nang dibawa ke masjid tadi, cuma asing aja kada taparak kurang jo terjauh. Nah, lalu diberikannya pakaiannya itu kepada perempuan itu. Lalu perempuan ini berdoa, albasakallah min hulalil jannah. Mudah-mudahan memberikan pakaian akan engkau oleh Allah daripada pakaian surga, ujarnya. Maka Atiyah ini kehimungan dengan doanya perempuan itu dan menutup akan pintu, lalu masuk ke rumah berzikir kepada Allah Ta'ala sampai malam hari. Ini aja kehimungan karena doa si perempuan itu.
Kemudian tidur Atiyah ini. Lalu malam hari bermimpi berdapat bidadari yang belum pernah melihatnya, kebagusannya bidadari ini. Dan di tangan bidadari ini ada buah apel. Buah apa ini pulang saling haruman, menampur baunya nih antara langit dan bumi. Lalu menjulung naun Atiyah, diterima oleh Atiyah tadi buah apa itu, lalu dibelahnya. Maka keluar dari buah apa itu pulang pakaian dari pakaian surga. Pakaian surga hanya pada buah apa keluar pakaian, bukan mimpi lah. Jadi keluar pakaian, pakaian surga. Lalu dipakaikannya oleh si perempuan tadi, si bidadari tadi kepada Atiyah, dirasukkan dan duduk pulang di asuhan Atiyah. Limbah tuntung memakaikan baju surga tadi, kain surga tadi, berduduk pulang di asuhan. Nah, apa ada berduduk di asuhan? Di asuhan Atiyah bidadari duduk. Lalu Atiyah ini berucap, man anti, siapa ikan? Faqalat ana Asyura zaujatuka fil jannah. Aku ini Aluh Asura aja, istri engkau dalam surga. Han bepada Aluh Asura sekalinya itu. Nah, bidadari Aluh Asura sekalinya. Nah, lalu ujar Atiyah, "Bimana itu dalik, dengan sebab apa aku mendapat yang demikian itu?" Ujarnya bidadari tadi, Aluh Asura tadi, bida'watil miskin wal armalah wal aitam alladzina ahsanta ilaihim bil amsi. Yaitu dengan sebab doa orang miskin dan yang balu tadi dan anak-anak yatim yang engkau berbuat baik kepada mereka hari semalam. Maka lalu tabangun Atiyah bin Khalaf tadi, dan kegembiraannya bukan main, himung banarnya. Akhirnya apa? Limbah tabangun tadi, rumahnya pun saling haruman. Lalu dia berudu, sembahyang 2 rakaat karena syukur kepada Allah Ta'ala. Berzikir pulang. Kemudian lalu mengangkat matanya ke langit, lalu berdoa kepada Tuhan, Ilahi in kana manami haqqan wa hadhihi zaujati fil jannah faqbidni ilaika. Hai Tuhanku, jika ada tidurku itu sebenarnya, mimpi ulun tadi bujurna, dan ini jariah tadi, ini bidadari itu istri ulun dalam surga, maka qabatlah ulun, mati akan ulun ni kepada sampian. Minta mati aja, lamun dasar bujur juga bidadari itu bini ulun dalam surga, ulun minta mati akan aja. Maka kada sempurna kalamnya itu, ucapannya itu, sehingga Allah Ta'ala menyegerakan dengan ruhnya ke surga Darussalam. Akhirnya mati situ-sini. Nah, ini kelebihan sedekah. Nah, itu banyak kelebihan-kelebihan sedekah. Jadi bersedekah diperbanyaki pada hari Asyura itu, terutama anak buah kita kepada fuqara dan masakin. Dan banyak riwayat-riwayat lain. Dan yang penting lagi naon kita apa? Itu puasa tadi, itu hukumnya sunat. Sehingga riwayat Bukhari Muslim daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata fawajada yahuda siyaman yawma Asyura faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadha yawmul ladzi tasumunahu faqalu hadha yawmun azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukran panahnu nasumuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bisiyamih. Ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri Madinah. Nabi Muhammad mendapat orang-orang Yahudi itu puasaan hari Asyura. Yahudi bahari puasaan hari Asyura, tahu Yahudi inilah. Nah, bahari kenapa puasaan? Lalu Nabi Muhammad bertakun, apa ini hari yang kamu mempuasakannya nih? Hari apa sekarang yang kamu puasa ini? Ujar orang Yahudi, ini hari yang besar. Allah Ta'ala menyelamatkan pada ini hari akan Nabi Musa dan kaumnya. Ya tadi, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Waktunya barang tadi di laut tadi. Nah, itu Nabi Musa selamat sampai ke pantai, itu Fir'aun tinggalam tadi, naon kaumnya habis bertahan. Itu hari Asyura. Maka Nabi Musa lalu mempuasakan akan itu hari karena syukur lepas daripada lebrakan Fir'aun tadi dan kaumnya tadi. Maka kami, ujar orang Yahudi itu, mempuasakan hari Asyura itu. Jadi kami syukur kepada Nabi kami, Nabi Musa itu selamat daripada Fir'aun dan kaumnya. Kami mensyukurinya dengan berpuasa ini.
Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami lebih utama dan lebih aula dengan Musa dari kamu. Aku jadi pemenang lebih utama. Maka Rasulullah mempuasakan hari Asyura itu dan menyuruh pula akan sahabat-sahabatnya dengan mempuasakan hari Asyura itu. Jadi sunat hukumnya hari Asyura itu puasa. Adapun membuburakan kekanakan itu kada membari benar. Kalau lah duitnya aja kan. Itu orang nang membuburnya itu kada disuruh pang buburnya cuma bersedekahnya. Jadi suruhlah bersedekah dibanyakin membuburnya itu kita bakayu jabuk apa-apa itu ampihan jawang pennya kada lagi dah. Kada ada lagi juga nang babubur bakayu jabuk maga-maga. Itu kada disunatkan mencontohnya itu kita kada cuma memberi makannya bagus saja karena nakan apa-apa dibari terutama duitnya untuk jangan bagus mana ganti bubur non duit bagus kalau. Nah, itu bagus lagi. Nah, jadi membuburnya itu kada ada disunatkan cuma memberikan sedekah. Nah itu sunat hukumnya. Dan nangan kita ini terutama nang tua-tuaan tadi puasa hukumnya sunat. Dan keistimewaannya tadi sama nawan setahun kita. Nah, jadi amalan-amalan kita baca dan kita berpuasa itu memuliakan hari besar Islam yaitu 10 Muharram. Tadi dengan membanyakkan amal ibadat kita dan bersedekah dan sebagainya. Nah jadi mudah-mudahan aja kita ini sama-sama dapat taufik dan hidayahnya untuk mengamalkan amalan pada hari Asyura tadi dan juga untuk memberikan nafkah, sedekah dan lainnya kepada anak buah kita dan kepada fuqara dan masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا ما أهل قلوبنا وذكر رب وفقنا وما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وخلاتك أولما نهضى بالخير وكل شر ربنا أصلنا كل شر وكل رب الرضا منك ويدعنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أن تقبل صلاة وصلاة الله تغشى مصطفى من يقدعنا ووفى بكتاب به للناس الشفاء والقرآن صوفا ولا صبر صبر القرآن اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسار برضا ولا تولنا ولينسي ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.